persidangan ini tuh udah melenceng dari pokok utamanya. Harusnya fokus sidang ini tuh lebih ke siapa yang lebih berhak untuk jadi wali dan pengasuh Gala. Ini nih kayak jadi bukan persidangan untuk hak wali dan hak asuh Gala lagi. Ini seperti jadi pembuktian keabsahan pernikahan Siri, Vanessa Angel sama Bibi. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Persidangan Gala Sky yang bertele-tele, padahal fakta-fakta sudah mengerucut kepada untuk memenangkan Haji Faisal, nampaknya mendapatkan kritik pedas dari pakar ini. Pakar ini mengkritik bahwa persidangan itu sudah melenceng, bukan lagi untuk membahas hak wali dan hak asuh Gala, melainkan membahas pernikahan Bibi dan Vanessa sah atau tidak. Karena apa? Jika memang itu diperuntukkan untuk hak wali dan hak asuh Gala, maka sebenarnya yang dibahas adalah siapa yang berhak, siapa yang pantas, dari sisi ekonomi, dari sisi kenyamanan anaknya, dari sisi psikologisnya, dan juga dari sisi bagaimana keluarga itu bisa merawat anak itu, yakni si Gala Sky Ardiansyah. Karena anak ini masih kecil, masih butuh psikologi yang baik dan bisa menumbuhkan secara psikologi dia, sehingga secara pendidikan dan kenyamanan itu sangat harus diperhatikan. Namun yang terjadi adalah kemarin yang dibahas adalah keabsahan pernikahan siri dari Vanessa dan Bibi Ardiansyah. Apakah walinya sah karena bukan Dodi Sudrajat? Apakah hamil di luar nikah dan lain-lain? Yang seharusnya jika hal itu sudah bisa dibuktikan dengan akta resmi yang dikeluarkan oleh catatan sipil yang menyatakan bahwa memang Gala Sky ini adalah anak dari Bibi dan juga Vanessa Angel. Nah, bagaimanakah pakar hukum ini membahas fakta-fakta di persidangan tersebut? Kita simak saja di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Semua orang ngikutin persidangan hak wali dan hak asuh Gala ya. Ini udah jalan berapa bulan ya? Kali ada 3-4 bulan mungkin ada ya. Udah lama banget ya. Saya juga bingung nih. Pembuktian seperti apa sih untuk memutuskan siapa hak wali yang tepat buat Gala? Karena ini kalau dipikir-pikir ini udah lama banget nih. Pada sadar nggak sih persidangan hak wali dan hak asuh Gala ini udah melenceng? Kalau menurut saya sih udah melenceng jauh ya. Yang mana keputusannya juga sampai detik ini masih belum ada keputusan. Waktu itu sampai berapa kali mediasi, dan semua juga tahu setiap mediasi si Dodi nggak pernah datang ya. Setiap mediasi dia juga ya, ini kayaknya udah berlarut-larut banget. Maka saya bilang tadi, tanpa kita sadar nih, persidangan ini tuh udah melenceng dari pokok utamanya. Harusnya fokus sidang ini tuh lebih ke siapa yang lebih berhak untuk jadi wali dan pengasuh Gala. Saya juga bingung gimana cara ngebuktiinnya untuk yang lebih tepat. Kalau menurut saya sih, versi saya nih, dilihat dari segi kesehatan mental, terus segi finansial,
background orang yang mengajukan untuk jadi wali atau yang dapat hak asuhnya, itu semua harus dilihat bibit-bibit bobotnya ya. Harusnya dilihat itu ya. Terus mungkin juga apa ya, background keuangan, kesehatan mental, background sebagai orang tua, itu juga perlu ya. Itu sebenarnya tuh yang dilihat tuh, kalau menurut saya lihat dari segi itu. Tapi ini kok enggak ya, makin kesini makin melenceng. Saya lihat tuh keluar jalur ini sih. Ini nih kayak jadi bukan persidangan untuk hak wali dan hak asuh segala lagi. Ini seperti jadi pembuktian keabsahan pernikahan Siri, Vanessa Angel sama Bibi. Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sih seperti itu. Lihat aja, setiap persidangan itu yang selalu ngomongin dari pihak Dodi ya, mengenai sah atau enggaknya pernikahan si siapa? Vanessa sama Bibi. Itu aja yang selalu diungkit sama mereka, yang selalu ngomongin sama mereka, sah atau enggaknya hamil di luar nikah Vanessanya. Itu aja yang dibahas sama pihak Dodi. Jadi saya bingung, ini persidangan kan untuk jadi hak wali dan hak asuh segala, kok jadi seperti pembuktian sah atau enggaknya pernikahan Vanessa, dan benar atau enggaknya Vanessa sudah hamil duluan sebelum nikah. Kok jadi ke situ, larinya ini ke situ. Kenapa bisa melenceng begini ya? Hah? Harusnya kan sesuai dengan pokok permasalahannya. Intinya itu apa? Harusnya dari pihak Dodi ya bukan dengan cara apa ya, membuka-buka aib Vanessa untuk membuktikan sah atau enggak yang pernikahan Vanessa. Harusnya bukan ke situ jalurnya Dodi. Nah, itu yang saya bingung, kok Dodi itu malah larinya ke situ, membawa alur persidangan ke situ semua jadinya. Jadi ini hak ini sidang hak wali gala atau apa jadinya? Si Dodi ini udah melenceng. Dodi ini udah membawa jalurnya ini udah berbelok. Persidangan ini kok jadi untuk pembuktian sah atau enggaknya pernikahan Vanessa hamil duluan. Aduh, saya bingung ya, kapan kelar persidangan ini ya? Harusnya biarlah cepat kelar, selesai semuanya, biar status segala itu jelas ada di tangan siapa nantinya. Harusnya sih dari pengadilan, dari majelis hakim juga ambil keputusan yang lebih cepat lah. Jangan terlalu lama begini, kelamaan menurut saya. Perasaan saya nggak pernah ya ada persidangan, misalnya orang cerai pun, misalnya untuk ngerebutin hak asuh anak pun nggak selama ini kayaknya. Kok ini tuh lama banget, aduh gila ya. Nunggunya kita lihatnya juga capek. Karena makin kesini bukan ada titik terang untuk siapa yang akan jadi
dapetin hak wali dan hak asuh segala, tapi makin kesini makin banyaknya lagi semua aib-aib Vanessa yang belum tentu benar, semua makin terbuka, makin diumbar semuanya. Makin kesini ya itu yang kelihatan sekarang. Ya kalian semua juga sadar lah. Kan ada statement Dodi yang kemarin sempat saya bahas, yang dia bilang dia tahu mengenai kehamilan Vanessa itu dari kakak kandungnya. Nah kan semuanya satu-satu dibuka sama dia. Nggak tahu ngomongan si Dodi benar atau enggak, kita semua nggak pernah tahu. Nah makin lama akhirnya makin keluar cerita-cerita yang belum tentu benar dari pihak Dodi. Selalu ada create cerita baru, itu terus lah, gak selesai. Yang ada sih ya kasihan sama Galanya ya, kok kesannya tuh aib mamanya tuh makin dibuka, makin lama sidang ini makin terbuka semua, makin dibuka semua aib-aib Vanessa. Ingat, aib-aib yang dibuka sama Dodi yang belum tentu benar. Tapi kita juga nggak tahu gimana caranya biar sidang ini bisa cepat selesai. Nggak ada yang tahu, karena yang bisa memutuskan ini cuma majelis hakim. Tapi saya bingung ya, kenapa ya majelis hakim nggak melihat dari segi finansial dulu ya? Karena semua orang tahu, kita juga tahu lah, Gala itu sekarang umur 2 tahun aja belum ada. Nanti proses dia masuk sekolah, mulai TK, SD, SMP, SMA, mau kuliah, itu kan semua butuh biaya. Nah harusnya dilihat dari kemampuan finansial. Kira-kira di antara Dodi sama Pak Faisal, siapa yang mampu dan menjamin masa depan si Gala ini? Antara dua ini harusnya dilihat dari itu dulu. Nggak bisa kita pungkiri, Gala, untuk mendidik dan membesarkan Gala itu, memberi pendidikan yang bagus, itu semua butuh biaya yang tidak sedikit. Jadi yang paling tepat ya, lihat dari segi finansial. Kalau terus terang aja, kalau Pak Faisal, kita sudah bisa lihat ya kemampuan secara finansial. Dia punya toko tekstil, dia punya toko kain gitu ya. Ya, dia punya rumah yang jelas, bisa kelihatan lah. Kalau menurut saya sih, untuk sekarang yang kita lihat, yang saya lihat sekarang, kalau Gala ada sama Pak Faisal, masa depan Gala itu saya yakin terjamin untuk saat ini yang saya lihat ya. Tapi kan namanya kehidupan kedepannya kita nggak pernah tahu, iya kan? Yang kita lihat sekarang ini yang kelihatan. Nah sedangkan kalau Dodi, nggak pernah tahu kita dia kerjaannya apa, rumahnya di mana pun kita nggak pernah tahu. Kalau Pak Faisal kan semua wartawan tahu, semua infotainment tahu di mana rumah Pak Faisal, pekerjaan Pak Faisal, tokonya Pak Faisal. Apakah pernah ada yang tahu di mana tempat usaha Dodi, toko Dodi atau kantor Dodi? Apa pekerjaan Dodi sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu semua. Nah setelah itu dari kita lihat dari finansial ya, kita lihat dong kesehatan mental. Nah untuk mengetahui kesehatan mental ya kita butuh namanya psikiater ya, psikolog atau psikiater lah, untuk mengetahui kesehatan mental orang yang mengajukan untuk mendapatkan hak wali dan hak asuh segala ini. Harusnya lihat di situ juga. Itu sih sebenarnya menurut saya paling penting. Saya berharap sih mudah-mudahan cepat kelar lah. Karena menurut saya udah terlalu lama sidang ini mah, kelamaan. Karena udah melenceng. Saya terus terang, persidangan hak wali dan hak asuh segala ini
sudah melenceng dari pokok utama. Ingat itu, sudah melenceng. Karena sekali lagi saya bilang dari pihak Dodi itu di sini seperti ingin membuktikan Vanessa itu pernikahannya sah atau enggak, Vanessa itu hamil di luar nikah atau enggak. Nah, jadi itu seperti pembahasan yang akan dibawa ke sidangnya. Jadi bukan permasalahan gala lagi. Mudah-mudahan di sidang selanjutnya pokok utama itu bisa balik lagi ke asalnya ya. Jadi balik ke titik awal lah. Ini persidangan untuk hak wali dan hak asuh Gala, dan ini bukan persidangan untuk membuktikan pernikahan Vanessa atau Vanessa hamil di luar nikah atau enggak. Jadi ingat, harus balik ke pokok utama lagi. Pokok utamanya adalah hak wali dan hak asuh Gala. Oke? Ciao.